get your head to understand it. I go twice around the world, even though I may not find it. Oh, you, it's always you, it's always you. Oke, selamat sore. Ketemu Selamat lagi sore. sama Arin, Leon, Leon. Dan sudah berapa bulan kita nggak ketemu? liburnya lama nih. Liburnya lama, libur lebaran ya. Warung kopinya tutupnya lama. Karena biasanya kalau musim-musim lebaran orang ngopinya nggak di warung, Kopinya bersama keluarga di rumah. empat. Ketupat ya. Oke, kita ketemu lagi di Warung Kopi Kabul Haden dan Arin bersama Leon hadir buat kalian semua tentunya untuk 2 kali 60 menit ke depan ya. Siap dong. Dan ini adalah episode pertama setelah Ramadan. Iya. Ya kan? Iya. Tetap meluncur dari kantina. Kantina. Di Lengkong Besar 12. Dan seperti biasa, Le. Kalau kita ngewarung. Harus ada bintang tamu dong. Iya. Dan ini terkait dengan lebaran nih, Le. Jadinya makanya gue bawa tamu yang agak-agak spesial nih. Gimana nih? Ini wanita spesial. Terkait sama lebarannya gimana nih? Terkait sama lebarannya gimana? Karena gue mengenal dia menjelang lebaran itu adalah identik dengan vendor kue. Vendor kue. Iya, dia jago bikin kue. Asa di postingannya bukan vendor kue. Nah itu dia, ini multi-talentan. Bikin kue bisa ya. Terus make up artis dia jago. Nah yang terakhir yang justru buat gue agak-agak, wis ini nekat nih cewek gitu ya. Cewek, Le. Ya. Karena kalau kue kan pasti cewek biasanya. Ya. Muak pula gitu. Ternyata ada profesi lain yang dia gelutin yang akhirnya gue tahu dari 1 atau 2 tahun, 2 tahun ke belakang lah ya. 2 tahun ke belakang, nih cewek nekat juga belusukan di ranah event. Eventnya bukan event biasa-biasa gitu. Ini event lu pada ya. Cewek ada di situ. Wah. Dengan profesi sebagai fotografer. Nah, itu. Ya kan? Gue dibilangnya bintang tamu kali ini fotografer cewek. Fotografer panggung lah. Panggung ya, fotografer event ya. Iya. Nah, panggung lebih tepatnya karena kalau Iya. event kan bisa aja event olahraga bukan di panggung Iya. kali. Oke, so please welcome, ini adalah mau memperkenalkan diri dulu. Halo, sore. Aku Titiana. Titiana. Titiana apa? Halimun. Halimun. Halimun tuh brandnya fotografi aku. Oh, bukan nama asli berarti. Titiana Halimun. Jadi nama yang sebenarnya adalah Titiana. Titiana. Nah, brand Halimun itu brand aku. Brand fotonya. Kalau brand kuenya? Masih ditanya juga. Kalau mama nama brand Hah? catering or something pasti nama anaknya. Oke. Harmoni. Oh iya. Ini Harmoni nama anaknya. Terus gue tahu lagi dari keseharian dia punya anak satu lagi adalah Unik namanya. Unik ya? Unik dan Harmoni. Unik. Emang unik anaknya. Unik dari wajahnya cantik, rambutnya ikal mayang kayak bapaknya zaman dulu. Tahu bapaknya siapa? Tahu dong. Siapa? Bapaknya Basi Serong bro. Dan dulu mah Ikal, Om Yuli teh ya. Masih Ikal kan? Masih ikal. Oke, di pojok sana ada Om Yuli, basisnya Jasad, selamat Iya. sore. Sebagai bodyguardnya Titiana hari ini. Ti, gue manggilnya apa ya? Biasanya gue manggilnya ibu soalnya. Karena dia ibunya anak-anak Jasad kan? Betul. Ini ibu apa ya anaknya? Bebas ya. Asa calutak orang mau manggil. Hari ini gimana kabarnya Bu? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Susah nyampe sini? Lancar. Lancar. Cuman biasa jemput anak dulu. Kegiatan standar ibu-ibu. Ya, standar ibu-ibu ya, macan ternak. Kalau ini macan ternak, kalau Yuli bagong ternak. Bapak bedegong antar anak. Aduh.
Kita ngobrol dari yang kue dulu ya. Ya dari mana nih? Bingung. Iya, Dari mana? kebanyakan profesi. Kue, dari kue dulu deh. Meskipun kuenya nggak dibawa, baru nyesel. Lama banget itu. Tahu gitu tadi di bawah. Mana yang lebih dulu sebenarnya ditekunin? Kue, terus foto, atau mua, atau yang mana sebenarnya? Kue. Kue dulu yang ditekunin. Dari sejak kapan itu? Jadi dari dulu waktu SMA suka bantuin tante bikinin kue. Aha. Tante jualin. Ah, Ya udah biasa. Resep yang dari turun temurun itu Mhm. udah aku pakai terus sampai sekarang. dipakai terus dan sekarang bisa masuk ke supermarket ya? Masukin Borma kemarin. Masukin Borma. Tiap tahun itu? Tiap tahun. Aha. Ini kue jenis apa sih? Kue kering sih. Oh kue kering kayak kastengel gitu. Oh iya Enak iya tau, iya. gue udah pernah nyobain. Ada yang unik tapi dari dia. Jadi kalau, lu tahu putri salju kan? Iya. Putri salju biasanya warnanya apa? Putih. Putih, dia hitam. Hitam. Coklat sih lebih tepatnya. Coklat. Eh, Pakai denko gitu. pakai denko, terus pakai Milo ya? Ya. Coklatnya? Iya. Ini bukan putri salju, ini putri ireng. Ada inovasi juga sih dari dia. Dari sejak SMA sampai sekarang. Dan sekarang udah punya banyak karyawan dong. Karena tiap tahun ngisinya berapa borma biasanya? Tiap lebaran? 4 paling. 4 borma. Sekali ngisi berapa banyak? Satu outlet? Gak banyak sih. Aha, Karena kan si Borma tuh targetnya tuh beda ya. aha. Menengah ke bawah. Jadi Aha. kasih giliran kue aku tuh yang premium. Jadi aku gak bisa kirim banyak-banyak. Oh masuknya di kategori premium di bormanya. Oke. Biasa ngirim berapa banyak? Satu outlet? Ada 200-an lah. 200 apa? 200 toples? Lain seetik atau gila itu. Pantas. Pengennya mah banyak. Itu satu outlet. Ya, betul. Berarti kalau 4 outlet 800. Ya, sekitar segituan. Berapa banyak karyawan sekarang? Karyawan tetap tuh nggak ada. Cuman tiap tahun pas produksi ya panggil-panggil lah. Tetangga gitu. kalau Oke. nggak ada, bantuin. Yang bapak itu Oh. bantu apa itu? Dia Bapak udah itu. jelas. Saya kerja. Saya banyak kan. Saya kerja. Saya bantuin gini tapi nggak dapet duit. Hitung-hitungan anaknya tuh ya. Udah gini. Seksi pengantaran berarti dia. Iya. Oke. Ini menarik ya berarti lebaran mah benar-benar bet loh ya. Oke. Om Le, mau nanya soal kue? Iya soal kue nih, gue dari dulu penasaran. Kalau kue-kue jenis, berarti itu kan kastengel, nastar, putri salju. Itu emang khusus pas lebaran aja atau di bulan-bulan misalnya Natal. Januari, ya kalau mungkin Natal masih ya Natal, Lebaran. Nah di luar event itu Paling tuh ada nggak sih kue itu? Idul Fitri sama Idul Adha doang. Ah. Di luar itu orang kalau beli kue kering tuh jatuhnya mahal karena sekarang banyak kue kaleng gitu. Jadi Ah, walaupun oke. produksi nggak akan sebanyak pas Lebaran. puasa. Jadi emang orang mengkonsumsi kue itu teh hanya pada saat event tertentu Iya. gitu ya? Tuh. Oh, Walaupun kita produksi Hah? pasti penjualannya juga nggak cukup tinggi Ah, karena oke. mereka lebih milih yang kaleng. Oh iya. berarti khusus itu. Emang khusus on itu buat konsumsinya lebaran ya. Makanya dia kalau lebaran teh keliling-keliling kan. Tuh lebaran tapi Kan keliling. kapan lagi kalau nggak lebaran nggak dapet. Iya ya, yang khas di Indonesia itu ya. Oke, dan kira-kira ini akan berjalan terus sampai kapan nih? Enggak tuh anak aku tuh kan sekarang baru masuk kuliah. Ah, Terus dia udah mulai seneng baking juga. oke. Pikir bakalan stop di aku tapi dia Sudah mulai juga. Mau digeser berarti posisinya. mungkin nanti kalau misalnya dia minat ya turun lah. Dia Apalagi namanya juga sudah tercantum. Ini yang gede kan, harmoni kan? Ya bisa jadi penerusnya ya. Iya, iya. Bebas tugas doi. Tinggal nurunin resep petengenahan, ganti. jadi dia udah mulai ikut kerja dan dia minta gaji dong. Ah, Bayar pegawai yang lain ya teteh juga harus dibayar. Oke. sama dibayarnya. Lebih kali ya. Biar dia mulai mikir Iya, susahnya nyari duit ya. Aha. Lucu juga ya. Iya. Mendidik anak, mencari, belajar menghargai tenaga lah ya. Paling yang bapaknya aja yang nggak dibayar. Bapaknya dibayar nggak sih? Hah?
Gotong royong kalau dia. Tenang atau Om, dibayarnya di lain waktu dengan pembayaran yang lain. Aduh, tapi seru ya, sekeluarga punya ya gotong Iya, royong iya, ya. iya. Itu pekerjaan yang tahunan ya. Nah, muanya masih berjalan. Muanya aku tuh sempat punya wedding gallery juga untuk rias pengantin, barang masih ada. Iya, gue pernah ke rumahnya. Jadi rumah itu dua ya, Ya. 2 rumah, 1 rumah itu propertinya dia kebanyakan. Jadi nggak cuman properti yang terkait dengan salon gitu kan, dengan kecantikan lah ya. Nah, Ada juga yang wardrobe ya. Wardrobe, kebaya-kebaya, pokoknya bikin wedding gallery aja. Nah, semenjak COVID udah deh, bangunnya susah lagi. Udah mulai lose feeling di situ. Jadi nggak ditekunin lagi tuh. Masih kalau misalnya ada yang nikahan, kalau nggak yang biasa make up, temennya, saudaranya, dan udah tahu banget masih tetap dikerjain. Tapi kalau misalnya udah yang baru-baru udah kalah sama yang muda-muda. Yang muda-muda sekarang banyak. kalau tadi kan si kue berarti belajar dari tante ya. Nah kalau Foto, muak dulu deh, muak. make up. Nah, ada cerita lagi. Waktu hamil pertama nih anak satu, otomatis nggak bisa kerja dong. Nggak bisa kerja, tapi aku tuh orangnya tuh nggak mau diem. Iya emang, kelihatan ya. Aku pikir kerjaan apa yang bisa tetap di rumah, tapi ngasilin. Nah, zaman apa nih ya? Udah lama banget waktu belum zaman ada YouTube, belum ada IG. Jadi belajar make up sendiri dari buku. Belum ada tutorial yang online. Ya. Uh-huh. Caranya gimana? Dari buku. Terus ada tetangga anak kecil dipanggil dong di make up. Dibayar 10.000 untuk jajan tuh si anak-anak. Untuk jadi model. Iya. Oke. Upgrade ke sini. Kalau sekarang kan udah lebih gampang ya, banyak tutorial ya. Iya benar. Dulu mah wah. Ya kalau anak sekarang dibilang lebih maju karena tutorialnya makin Ya. banyak ya. Tapi pernah nggak sih misalnya ketika nyobain nih, muak nih, selain anak tetangga, karena anak pertama belum lahir kan, Ya, belum ada. Nyobain ke bapaknya gitu. Nah, Kali aja. nah aku tuh selain make up cantik tuh selain make up cantik aku seneng fantasi, Nah, make up ekstrim gitu. Make up ekstrim. Jadi kan kebanyakan orang seneng mua tuh biar cantik. Iya, biar cantik. Kalau aku pengen yang rada ekstrim. Oke. Kadang kalau misalnya jadi kalau pas make upin pakai konsep. Gitu. Oke. Berarti eksperimen berjalan terus. Berarti pernah nyobain? Pernah lah. Kalau yang jadi Diam. hasilnya jadi gelis apa jadi? Jadi fantasi. Lebih ke fantasi sih, lebih ke Jadi serem. make up ekstrim. Aduh, seru ya. Tapi emang senang make up sendiri juga gitu. Nah justru itu ke muka sendiri nggak suka. Iya karena yang Ke muka sendiri nggak suka. kalau yang gue lihat dia bukan tipikal cewek Lebih dandan seneng ke ya, orang. nggak dendong. Karena gini, make up tuh kan ada stepnya banyak. Eh. Jadi kalau yang udah biasa tahu make up nggak full tuh, step-step nggak diikutin teh, asa kurang gimana. Ada yang kurang ya. Kalau ke muka sendiri, wah udah dah. Kebenaran kulitnya sensitif, jadi kalau kena kosmetik nggak. Jadi aku cari muka orang aja. Cari muka orang aja. Berarti sampai berapa lama nekunin ini? Make up ada 15 tahunan ya. Make up 15 tahunan. 15 tahun. Dan itu dilakukan sebagai profesi. Iya, profesi. Dengan nama yang brandnya yang tadi yang Halimun itu, Titi Ana. Halimun, iya. Pakai Disamain. nama. Itu Mua juga itu berarti pakai brandnya. Iya. Oke. 15 tahun lah. Iya, itu apa biasanya event wedding Wedding, atau foto juga? wedding, foto, terus kalau misalnya ada undangan, ya make up gitu. Kalau enggak suka ada Model? model banyak. Jadi kadang mereka tuh suka ada event-event apa kayak Halloween kayak apa butuh make up yang berkarakter. Oke, harusnya si Koil ini. Mereka kan suka aneh-aneh ya. Dikata-katain black metal bukan gitu kan. Tapi dendong we. Bisa kali ya? Iya. Bisa.
Ini kalau misalnya dikasih kesempatan nge-make up Om Leon nih, fantasi aja kita. Iya, Mau? mau dong. Kira-kira kebayang nggak mau dibikin kayak apa? Mencurigakan. Tiba-tiba langsung, kita buktikan nanti ya. Dari Mua, ya, 15 tahun, apa yang didapat? Apa ya? Nyokolain anak atau apa, bisa jalan-jalan kemana gitu hasil. Oh, dari Mua sebelum COVID sempat dapat mobil. Widih, keren. Sempat kebeli. Karena Mua memang profesi yang cukup mahal ya. Ah, iya? Iya, dibayarnya mahal ya. Tuh, Cuman kalau yang wedding gallery gitu tuh kan kita harus upgrade terus kebaya, upgrade terus wardrobe. Oh itu tuh penyewaan baju juga Attire-nya ya? Gayanya ya. Oh. Jadi tiap dapat duit, Bu, deketin Bu. tiap dapat duit upgrade lagi. Ya nyangkut di situ Muter juga. di situ ya Iya. harusnya ya. Tiap tahun, tiap ganti. Tapi dapat mobil berarti menyisihkannya luar biasa ya. Iya. Asik ya. Yang belum nih dari Mua ya, pernah nggak sih ada fantasi kayaknya gue pengen bikin something nih, atau ngelihat temen-temen pelaku musik kayak atau apa kayak gitu, pengen banget nge-make upin si A atau si B atau siapa gitu, Apa ya? ada nggak yang dicita-citain gitu? Kemarin tuh aku biasanya make up cewek kan ya. Lebih ke model, lebih ke cantik, kadang fantasi juga lebih ke cewek. Nah, sempet terakhir foto siapa ya? Foto ini kuburan, band kuburan. Oke. Nah, aku bilang, aduh itu pengen aku yang nyobain make upin. Tapi ternyata mereka udah expert Udah. sendiri-sendiri. Oh udah bisa dandan sendiri. Karena dituntut mereka. Pas lihat, wow. Tapi standar make upnya aman gitu. Man. Ya maksudnya kan kayak basicnya foundation lah. Oh iya, kemarin juga aku cerita, aku make up artist juga, terus dia nanya-nanya, oh kalau ini biar ini pakai apa ini? Ini pakai ini. Jangan nyasar ke black metal ya, nanti banyak pertanyaan. Tiba-tiba dimintain ngedandanin abu. Kepikir nggak Apa? ngedandanin Om Abu gitu? Aduh. Apa ya? Lebih pengen konsep sih ya make upinnya gitu. Terus kalau yang make upin anak black metal rada-rada Kenapa tuh? Serem. belum Tapi kepikiran. bisa paham konsepnya si anak-anak black metal? Cukup paham ya? Bisa. Tapi biasanya kalau make up kita harus tahu dulu referensinya kayak gimana, pengen kayak gimana. Nggak bisa dadakan mikir gimana gitu, suka blank. Berarti at least butuh waktu berapa lama Ya gitu? prepare dulu. Kalau make up artis itu berarti modal kamu mah peralatan make upnya berarti ya. betul. Peralatan make up. Berarti itu juga emang harus itu ada grade-nya juga berarti Ada dong. grade-nya juga. Dan Misalnya- satu bedak itu bisa 750.000, bisa 1.200.000 bedak Harga doang. bedaknya doang. Pokoknya itu invest di situ juga lumayan. Iya berarti invest di situ ya. Invest di situ. Berarti peralatan kita kan mesti tergantung kalau yang budget murah mah dikasih Nggak dikasih Ya. itu, ya kan? Tetap ada standarnya. bedak beras aja. Bedak beras, dia pakai apa? Sari Aji. Itu mah zaman emak gue dulu. Tapi sudah selengkap itu dong, sudah sampai bisa menyisihkan untuk beli aset segala macam ya, kayak gitu-gitu ada ya. Oke, tapi masih ditekunin nggak? Kalau misalnya tiba-tiba ada nih, anggaplah Koil tiba-tiba pengen nih, masih Lah, masih make up masih suka, cuman nggak remen gitu. Apa itu remen? Nggak sering gitu. nggak intens ya? Iya nggak intens. Jadi lebih intens ke yang lain. Iya. Oke, seru, berminat? Nanti ya kalau butuh ya. Mungkin kalau apa kadang kita lagi pengen konsep apa gitu. Sebenarnya kan yang make up itu tuh kadang kita nggak kepikiran gitu. Kalau gini Kitanya tuh, yang nggak kepikir ya? kitanya nggak kepikir. Kalau misalnya ini harus gimana ya, nah itu
ketemu muanya yang ngepas pasti dia mikir gitu kan. Tipikal yang begini-begini mah Iya, digabrak, iya, Le. Ya, tuh kan. Nya mencurigakan kadang-kadang. Jadi mereka biasanya kasih referensi pengen gini-gini, kesannya gini-gini, coba tolong cariin. Terus aku tinggal minta, dia seneng yang gimana, nanti di-combine. Akhirnya mah tidak sesuai yang dikasih, tapi ada acuan gitu. Ada acuan. Dan biasanya rata-rata satisfied ya orang-orang. Alhamdulillah. Asik. Nih. Emang kalau terlalu, Mbak, kalau make up itu bisa ngerubahnya berapa banyak sih? Wah banyak banget. Dari yang kurang bagus jadi bisa. Gue sih nggak akan bilang dari yang kurang bagus ya. Di bawah nilai bagus jauh gitu. Jadi Iya. cantik ada, Le. Cuman itu ada minusnya. Apa tuh? Kan aku logonya tuh Halimun ya, fotografi Halimun. Ada beberapa model yang pengen difoto, tapi dia request jangan pakai logo Halimun dong. Aku pikir, oh kenapa Halimun jelek atau bla bla bla. Soalnya udah tahu beberapa orang hasilnya bagus, orangnya jong. Bahaya. Kalau Halimun udah tahu si teteh ini mah udah. Udah jadi cantik aja, dijamin gitu. Cantik banget, make up tuh bisa jadi cantik banget. Oh, iya? Terus kalau ya di-combine sama foto sama angle, udah ngerubah banget itu. Dianggapnya penipuan. Kalau dibilang penipuan betul itu. Berarti kayak kalau zaman sekarang mah kalau pakai filter, Ya, misalnya kita filter handphone gitu kan, filter 360 TikTok, dulu. jadi bagus Oh. gitu ya. Ya. Laptop ya? Berarti kalau yang ini dalam kenyataannya tuh pakai Iya. make up berarti. Live-nya gitu, bisa dilihat live cantik gitu. Berarti bisa dong gue dibuat ganteng gitu bisa ya? Bisa. Masih pengen loh. Oh iya dong. Pengen ganteng juga ternyata. Bisa banget. Bukan kesan-kesan. Bukan siapa. Mang Ade emang ganteng. Enggak, Mang. Kalau hal itu mah tergantung bahan dasar, Mang. Oh iya, itu jelas. Jelas kan? Bahan dasar juga ngaruh dong. Tapi kan tadi dari bahan dasar yang bubuk juga bisa jadi bagus. Benar bisa jadi bagus, tapi kan kalau misalnya bahannya udah misalnya dia segini, kan ini naiknya segini, ini nggak mungkin lebih dari yang udah ada bahannya bagus. Cuman dia make up bikin Di up, bagus, di- di up, tapi tetap aja. Iya. Dia paham berarti ya make up gitu kan. Iya. Bukan mencetak dari yang bahannya udah hancur lebur tiba-tiba. Suka sering, teh pengen difoto kayak gini, pengen di make up kayak gini, suka dibercandain. Waduh, nggak sanggup dari awal, ini bahannya udah beda. Oh sudah teh. Ini nih bahannya udah beda. Pokoknya sodorin aja Mbak, ininya yang materialnya paling mahal. Kalau bahannya kayak begini, ini harus pakainya yang ini, harganya sekian. Gitu. Pernah kayak gitu? Biasanya sih make up tuh kalau misalnya standar gitu dibawahin nggak bisa, cuman kayak produk yang dipakai high endnya yang gitunya yang beda. Tapi kalau misalnya skillnya nggak dikurangin, ini dikurangin biar nggak terlalu bagus, nggak. Cuman produk yang dipakai karena modal yang dikeluarkan untuk beli bahan. Nah, kosmetik kira-kira itu. kalau Om Le tadi pengen ganteng, udah kebayang kan mau diapain? Harus pakai produk yang premium atau yang Bidangnya aja yang agak besar ya. Rada boros kan. ya, gitu. Pemakaian banget jadi mahal karena itu. Oh ini kalau muka L segini, XL segini gitu. Berarti mesti ada itu, berarti mesti ada ukuran ya. Iyalah. Muka 4XL nih, rada boros sama bedak. Kalau yang gue lihat di sosmed ya, di sosmed yang sekarang ada kayak tutorial kayak gitu-gitu, kan banyak tuh mua yang postingnya dari yang muka awalnya begini gitu, tiba-tiba begitu dia udah jadi manten lah ya, mulus banget Le. Gue sih mikir ini ketebalan. Before after ya. Before after. Itu ngaruh gak sih terhadap harga? Nah gini, tambah mahal, tambah high end, tipis juga nge-cover. Oh, berarti bukan di situ. pemakaiannya kan? Jadi bukan ditebelin gitu, bukan. Jadi memang mungkin mereka udah bikin research untuk itu ada harga untuk kosmetiknya. Jadi Wah, dari warung nih udah. Beneran warung Wah. harus. Dari kantin Minum udah dulu ada ini nih.
Minum dulu boleh. Jadi tadi ya bahwa pemakai jumlah capacity dari produk yang dipakai itu sudah terukur ya. Ya. Bukan itu yang mempengaruhi harga. Bukan. Oke. Berarti Om Leon Ya ada uang, ada kualitas lah. Iya, pasti. iya, Lebih ke iya, situ iya, ya? iya, lebih ke situ. bukan lebar muka. Tapi ngaruh ya kan, Itu kebayang. pasti, itu pasti. Kan orang kalau mungil ya 1 puff cukup ya. Kalau rada jumbo kan berarti harus 3 puff ya. Jumbo. Harus sadar itu. Kalau yang paling aneh, pernah buat apa? Yang ekstrim atau yang apa wajah monster gitu Oh, atau biasanya mah ini kalau ada acara Halloween ya. apa? Oh, Halloween ya. Kalau ada Halloween biasanya klub-klub malam suka ngadain acara. Dan mereka tuh mengharuskan make up, fantasi ya, Halloween. Terus biasanya mereka tuh nge-push yang bagus dapat ada rewardnya. Jadi mereka mau keluarin uang untuk make up. Oh iya. Ya. Dari situ biasanya sebelum pas malamnya suka make upin. Berapa orang itu tuh semua pada yang suka make upin. Karena yang di make upin banyak. Yang pernah dilakukan untuk Halloween yang termahal di angka berapa? 1,5 ya. 1,5 lumayan sih. Itu untuk jadi tambah cantik atau tambah jelek? Biasanya kadang ada yang setengah cantik, setengahnya dibikin kayak luka-luka gitu. Oh iya. Terminator gitu ya. Kalau gue sih udah susah. Udah ngapain udah susah. Kebanyakan masih cewek sih yang mau bayar. Kalau cowok mah mikir 2 kali ya bayar segitu ya. Tapi Om Leon udah minat kayaknya. Boleh lah Om Leon. Kapan-kapan. Wah, agak lama kalau nunggu Halloween ya. Ini kan bulan April nih, bulannya wanita ya kalau di Indonesia ya. Boleh coba ya. Ya, jadi Ibu Kartini gitu. Tapi bener, the power of make up, cowok di make upin bisa cantik kayak cewek. Nah, tinggal pilih Om Le. Seriusan? Mau ganteng mau cantik. Udah pernah dicoba belum coba? Kayaknya kalau Bapak Yuli mah harus ya itu pemakaiannya banyak. Make over itu bukan make up. Iya ya. Tiba-tiba jadi gelis. Oke, ini hidangannya udah ada. Karena kita akan masuk ke sesi obrolan tentang profesi yang ini yang paling seksi lah yang dia lakukan ya, yang Titi lakukan gitu, fotografer. Kita nikmati dulu sambil kita simak dulu lagu di depan. Ini kali ini gue serahin sepenuhnya lagunya terhadap Mang Ade aja. Sok Mang bade pilih lagu naon wae kami mah nampi. Kita simak dulu Mang beberapa lagu ya. Ade. Ayo. Kita sikat lagunya. Oke. Kita nikmati lagu di depan dan izinkan kami menikmati hidangan khasnya Kantina. Oke. Bu. Sikat Bu. Wow. Long ago, but it seems like yesterday. It happened the strangest way. My first love affair. Summer day, I'm swimming alone in the ocean when suddenly I
disappears. We got 20,000 million years. That the whole damn thing disappears. We got 20,000 million years. That the whole damn thing disappears. Oke, balik lagi ke warung kopi Kabul Hadan. Gimana Bu? Enak? Belum Enak dicoba banget. ya? Tadi udah icip, enak banget. Oke. Recommended. Recommended. Main-main pada kesini. Nah itu dia, ke Jalan Lengkong Besar nomor 12 ya. Sambil lihat-lihat juga kadang-kadang ketemulah Om Leon, ketemulah Mbak Erin lagi siaran gitu kan ya. Seru-seruan aja. Siapa tahu tiba-tiba ditarik untuk ngobrol jadi narasumber. Benar. Lagi jajan. Le, tadinya gue udah pengen masuk ke ranah fotografer nih Le. Cuma ternyata dari make up ini masih banyak remah-remah yang belum kita bahas ya. Iya. Banyak yang menarik juga ya. Itu yang paling menarik ketika kita obrolan tadi offline. Bahwa dia sering juga fotoin make up ya. Mungkin cewek-cewek yang cukup seksoi. Seksoy. Ini ada pengalaman-pengalaman menarik gak nih untuk hal-hal yang seperti itu? Tadinya kan aku dari make up sih sebenarnya. Nah, kadang kan aku seneng make up fantasi. Dipikir kalau nggak difoto kan sayang. Oke. Udah effort tinggi make upin tuh orang. Terus produk udah dikeluarin. Iya. Dari situlah muncul, wah aku harus belajar Foto. Jadi oke. aku lihat peluang dulu nih. Cewek-cewek pada seneng difoto. Terus mereka kan seneng kelihatan cantik. Wah ini nih ladang. Belajarlah foto dari situ awalnya. Oke. Berarti otodidak juga? Make up otodidak, kue otodidak, foto juga otodidak? Mempertajam keterampilan fotonya? Pakai apa? Foto dulu banyak buku juga kan. Waktu masih belum musim juga. Iya karena udah belasan tahun yang lalu Iya. ya. Dari buku, liatin majalah. Jadi referensinya gitu aja. Di situ tuh banyak momen kayaknya ya ketika foto-foto yang masih ke model nih. Iya. Ada pengalaman sama Bapak Yuli? Wah, kan gini ya. Biasanya aku fotoin tuh yang cantik-cantik dan Oke. moleh-moleh seksoy pokoknya mah. Nah, Makanan empuk. mereka tuh gini, mereka cari fotografer cewek biar aman, gak dimodusin. Kan biasanya kalau cowok biasalah modus. Iya. Udah rahasia umum, fotografer cowok tuh biasanya modus. Memanfaatkan Ya, peluang. ya betul. Bisa alih profesi dari glamour jadi fotografer. Kadang mereka kadang ada yang pengen foto seksi. Tapi kan kalau sama cowok ya takut dimodusin. Kalau sama aku ngapain juga aku mau modus ya. Semua punya. Iya. Yang kamu punya gue punya. Tahu lah ya engel-engel yang Ya itu terus kadang cuman gitu. Kadang kan aku butuh asisten ya. Kalau manggil-manggil orang kan berbayar kan, nggak masuk semua ke saku kan. Oke. Strategik banget Seperti biasa kayak bikin kue kan dimanfaatkan suami gitu juga dia. Dia Iya, dibawa iya. ya. Dia ngasistenin. Kadang kita kan suka bawa 2 kamera. Terus kalau misalnya butuh-butuh ya dia sat-set lah. Ya. Sat-set. Lumayan dong ya. Banyak cuman gini Ketawanya nakal ini. cerita bodornya tuh gini kan aku kadang motoin. Bu ada jadwal ada, cantik nggak? Cantik. Ayo ikut. Kalau misalnya nggak cantik kamu biasa, udahlah nggak usah. Mana orangnya ini? Oh ya udah bapak nggak ikut ya. Damn, sebaik apa aku coba? Asistennya ada standarisasi. Udah deh itu teman-teman cowok, kalau nggak teman-teman si bapak bilang gini, Bu, bisa ada lowongan pegang kabel juga nggak apa-apa dong. Mereka bisa lihat live dong. Tapi si Gana kalau Bapak Yuli yang dibawa mesti di make up dulu jadi cewek Perempuan kayaknya. juga biar aman. Biar aman. Comfort lah ya yang di fotonya gitu ya. Tapi anehnya model-model aku ke suami ya panggilnya ikutan manggil bapak dan mereka tuh kayak ngekakain banget.
Dan tidak masalah Nggak gitu, masalah, dia ada mereka di, nyaman. di ruangannya. Nyaman. Meskipun foto seksi. Foto seksi nggak masalah dia. Ibu masalah enggak? Kalau masalah dari awal nggak akan diajak. Berarti yang masalah di situ, pusing. Dia yang kena problem. Itu mah urusan derita lo kalau pusing mah. Balik ke jangar. Sampai pernah kan kadang kita make upin, kadang kita body painting juga. Dia suami bisa gambar dia. Oh iya. Kalau aku nggak bisa gambar, aku cuma bisa make up. Desain di make muka. upnya gitu kan? Kalau dia gambar, kadang kan gambar di paha. Di sini, Oke. Pak, ini gambarin ini dan dia gambarin. Nggak tahu kayak dari berdua tuh jadi kayak nggak ada pembicaraan tapi batin gitu. Telepati ini nggak pakai kuota, udah langsung. Seru-seru sih saat itu seru-seru. Tapi emang untuk make up itu nggak butuh. Lu bisa gambar nggak sih? Aku nggak bisa gambar justru anehnya. Jadi nggak bisa gambar. Nggak bisa gambar tapi kalau pas Gua kira kalau Orang make up harus itu tuh apalagi fantasi ya. harus minimal kan garisnya atau ininya teh atau cara mewarnainya gitu. justru enggak, aku benar-benar nggak punya basic gambar. Tapi kalau udah di make up, udah di muka, muncullah ide-ide. Kadang lihat gambar sedikit, oh tambah ini. Hasilnya aku sendiri, kok tumben bisa. Hebat berarti ya. Iya. Karena ya kalau misalnya nggak bisa gambar ya Gua kira teh itu harus punya basic minimal narik garis nggak lengkap gitu ya. basic ngegambar gitu, basic. Kayaknya kalau punya basic gambar lebih enak ya. Tapi aku nggak punya tuh. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi buat pendengar Kabul Harden ya, sama yang di YouTube Kantina Musik ini, buat anak-anak cewek gitu yang senang make up atau mau yang berprofesi make up, nggak usah takut sebenarnya, nggak bisa gambar tuh ya. Iya, karena Titi sudah membuktikan ya tanpa kemampuan gambar pun. Tanpa kemampuan gambar, asal niat berarti ya. Jam terbang sama bakat. Bakat yang gue butuh. Kayaknya itu yang paling penting, membuat semangat terus. Tapi cewek mah standar, ada motivasi ini langsung motivasi. Iya, motivasi waktu. Ini yang gambar berarti kalau misalnya ada kebutuhan gambar kayak body painting kayak gitu itu Bapak? Ya, kalau body painting, tapi bukan di muka. Kadang Body ya? di body dia yang gambar. Yang akar-akaran gitu? Ya, kadang yang tribal, kalau nggak yang Lupa beli tuh pokoknya. Tapi dia kalau misalnya requirement-nya body painting tapi yang estetik gitu. Bisa dia? bisa. Oke. Seru. Paketan berarti ini ya. Paketan. Emang Pokoknya sebisa-bisa aku nggak ngeluarin uang aja. Uangnya udah masuk, udah nggak bisa keluar. Ya gitu teh. Baiklah ningali awewe oke lah. Win-win solution dong, bener nggak aku Wah, dapat ini duit? asik nih. Asik punya pasangan kayak gini. Bodoh nih. amat. Ya. Intinya mah kan fantasinya bodoh amat dia liarin gitu kan. Udah di rumah mah punya gue. Dikit lagi. Bener tadi motivasi uang penting. Kesejahteraan keluarga bro. Tapi itu butuh level yang keberapa ya, nggak Iya. cemburu, nggak apa itu karena kita keseharian ngobrol dan aku udah tahu banget dia udah tahu banget aku, ya udah nggak Aman ada ya? cemburu udah. Selama Bener, ini khas emak-emak banget nih ya. Khas emak-emak banget nih. Tapi kesejahteraan terjamin lah. Iya, Ini tipe kalau orang Sunda bilang tipe cewek motekar tuh yang kayak gini nih ya. Jadi apapun kondisinya yang jelas aman lah ya. Dapur gitu kan. Dapur anak-anak kan aman semua gitu. Asik nih. Peduli dengan namanya cemburu. Gak ada cemburu. Nambah ngasih hiburan, kenapa tidak? Hiburan gratis, kantong tebal, gimana lagi coba? Gue jadi pengen nanya Wayuli, boleh gak sih dihadirin? Wah sini Wak. Sini Wak, duduk Wak. Ya seenggaknya
Bener gak sih Wak dapat kebahagiaan gitu Wak? Tadi dibayar tapi dapat ya something yang different gitu. Setuju. Ada lagi yang lebih yang lebih wah nih ya. Kan kadang mereka tuh ganti baju. Aku mah liatin aja yang tadi review foto yang tadi. Bu, pang bukain tali bea kan dia mau ganti baju. Pak, gantiin. Dia dong yang ngeliatin. Padahal aku bisa bukain, tapi kan aku ngasih kesempatan gimana coba. Bisa dipilih nih pasangan teroke nih berarti nih. Yuli Jasa dan Titi. Sebenarnya kalau misalnya terkait masalah pembayaran, nggak cuma Mbak Yuli kalau urusannya kayak gitu mah ya, yang bersedia kan, Sansan juga mau. Wah gantian dong Wak. Nah akhirnya dari situ ya, mulai terjun foto. Itu tahun berapa? 2010 ya, foto tuh ya 2010-an. 2010 sudah mulai. Foto 2010, 15 tahun ya berarti 16 tahun. Berarti make up tuh udah 20 tahun. Karena udah lebih duluan gitu make up. Make up dulu, foto 5 tahun kemudian mungkin. 3 tahunan. Ya lihat peluang itu bahwa banyak cewek yang seneng difoto, seneng dibikin cantik, rasa aman difoto sama fotografer perempuan. Ya udah dari situ lumayan banget. Lebih banyak foto. Mulainya gitu kan misalnya, oh ini ada peluang ini nih, ada peluang fotografer perempuan gitu ya. Nah, mulai belajarnya gimana sih? Apa beli kamera dulu atau baca-baca dulu atau gimana? Atau pinjam kamera dulu gitu? Jadi aku kan biasa profesi sebagai make up dulu. Nah, zaman dulu handphone kan masih segitulah kameranya ya. Kadang mereka tuh seneng selfie, tep. Terus aku pikir aku beli kamera ya, nanti aku jadiin duit gitu. Belilah yang murah lah, Canon ya. Aku memang seneng Canon. Beli dulu. Dan belajar dadakan. Asli belajar dadakan. Itu udah kamera digital atau masih film? Oh udah digital. Oh udah digital. 2010 ya udah digital ya. itu. Honor pertama dari foto? 500.000. 500.000 untuk model Ya, atau? untuk model. Untuk model. Lumayan. Dan untuk saat itu tuh udah keren itu. Iya. Karena saya bukan siapa-siapa. Iya. I have no experience tapi so far mereka pada seneng gitu. Karena aku tahu cewek, aku tahu mereka tuh umumnya mereka tuh nggak peduli interior, nggak peduli arsitektur. Background. Mereka tuh cuman lihat muka mereka cantik. Dan aku sebagai cewek tahu angle mana yang bikin mereka nggak gendut, nggak tembem. Itu penting kalau buat perempuan. Ya mungkin dari cewek itu karena sense-nya beda ya. Terus si cewek kalau difoto sama cewek, mereka tidak takut jelek. Jadi lebih natural, lebih ekspresif. Kalau sama cowok, cewek tuh khasnya mereka pengen terlihat cantik, malah tidak natural. Hasilnya malah nggak bagus. Oke. Ketika fotografernya, ini gue sebagai orang umum ya. Ketika fotografernya cowok, yang gue pedulin pertama bukan kamera. Iya, ya kan? aku pengen tampak bagus depan minimal lo. untuk dia. Itu ada rasa-rasa kayak gitu. Umumnya kan? gitu, cewek. Berarti gue masih cewek. Rasanya masih sama soalnya. Iya sih, bener ya. Jadi dari situ aneh, udah kadang kan aku capek nih. Pak, gantiin. Cowok dong, arsitektur dan dengan teori-teori foto lah ya. Kan mereka mah nggak peduli. Yang dulu ya, yang aku fotoin si model, mereka tuh fokusnya ke kecantikan mereka. Oke. Ya, jadi. Tapi kemudian selain foto ke model juga berekspansi ke yang lain-lain di ranah foto nggak? Food, karena aku UMKM juga foto Produk? kue, produk. Aku fotoin sendiri, terus aku ikutan apa ya? Dari kelurahan, kecamatan tuh ada kumpulan UMKM lah. Aku ikutan komunitasnya. Nah,
hadiahnya tuh ke Bali. Widih. Dari kue kering gitu, aku ke Bali dong. Oh sih. Dan aku bantuin teman-teman untuk fotoin produk mereka. Produk mereka, oke. No charge, karena aku ngerasain UMKM dulu kayak gimana. Ibu-ibu lah yang gaptek lah, yang apa Iya, bikinin ya sambil berlatih lah. Jadi bagaimana mereka bisa menampilkan si produknya Iya. untuk nampak delicious gitu kan. Itu yang dilakukan. Sekarang kan ada AI ya, dulu nggak ada kan, Iya. benar-benar settingan. Ya itu fotografi. Larinya ke foto juga. produk. Berapa tahun di foto produk? Kalau di khusus sih enggak, cuman aku bisa gitu. Oke. Kalau si foto produk atau model gitu ya, itu selain foto berarti efek juga lighting berarti. Ya lighting, Berarti- setup. Ya setup si studio mininya itulah ya. Nah kalau misalnya model gitu untuk lighting berarti awalnya juga lu punya lighting Ya. Proper juga untuk Iya itu. iya iya, ngemodal juga lah. nggak modal juga berarti. Awalnya nggak pakai lampu, pas udah berjalan, oh ternyata aku butuh ini ya nyicil lah nyicil. Ah ya soalnya kayaknya lighting itu ngefek ya. Ngefek lah, kan fotografi membuat gambar dengan cahaya. Jadi cahaya tuh hal yang sangat penting dari fotografi tuh. Nah pemahaman itu tuh dapat dari mana? Nah, belajarnya dari mana? Dari buku, Oke. dari internet, Oke. dan kebenaran aku tuh orangnya tuh yang nggak masuk komunitas loh. Jadi ya I learn by myself. Ya dari banyak inilah, ada buku, ada internet, ada dari pengalaman. Nah kesini aku nemu ada apa teori apa. Oh ternyata aku sudah menjalankan ini dari long time ago without knowing about apa itu gitu. Selama ini dikerjain natural aja gitu. Ternyata ada teorinya. Ya, learning by doing gitu. Ya. The power of mama itu, mama gitu loh. Serius. Bahaya emak-emak ini nih. Mama memang kreatif ya. Kalau mama udah dikasih kreativitas jangan tanya. Ini benar-benar raster kuat di bumi tuh kayak Benar. kelihatan. Tapi kalau bawa motor nggak sen kanan belok kiri kan? Oh si bapak rewel. Oh. Harus ini, harus itu, dia rewel banget. Taat apa lalu lintas dia ya jadi. Sampai berapa lama berarti untuk yang fotografer model gitu? Sampai COVID ya? Sampai COVID dari 2010 berarti 9 tahunan ya? Iya. 2019 COVID lah. kan ya? Ya. Sampai COVID, dari COVID stuck lagi sama kayak make up lagi, sama kayak wedding gala. Tadi lihat dia ngasih foto-foto ada yang sampai dalam air gitu betul nyebur. Iya, nyebur. iya foto underwater juga. Itu seru juga, itu seru. Oh itu foto underwater itu ketika menjalani profesi udah mulai masuk ke fotografer? Iya. Segala macam berarti kan Jadi lari ke produk. ide itu muncul kayak gini. Orang itu udah difoto nih di studio, aku bikin studio kan. Udah studio dia puas banget. Bu di mana lagi ya? Outdoor yuk. Oke. Aku bawa ke hutan dengan konsep yang lain. Udah di mana lagi ya Bu? Hotel yuk, di hotel lihat kolam renang. Oke. Tanpa ilmu juga tuh ya. Ini kayaknya moto di dalam enak ya. Oh iya. Main. Padahal belum pernah. Belum pernah, cari tahu lah bahwa ternyata harus punya hostingnya ya, si hosting dari kamera itu. Beli langsung go. Hasilnya langsung Wis. mantul. Tapi bisa berenang nggak? Bisa. Oh aman. Tapi beda sih pas moto tuh karena kan kita selalu ngampul ke atas. Jadi ditekan aja. Sementara harus under kan? Mesti pakai pemberat. Biasa asisten. Pegang asisten. Oh dipegangin dari atas. Iya Jadi dideketin. dia yang gini ngelolopin. Bayangkan yang difoto bikini dong, two-piece doang. Asik. Udah dapat untung lagi sih dia. Sementara lu megap-megap ya. Nah nafas. Udah Pak, udah. Tahan dulu. Gue belum. Kelupaan ya. Dia asik ngeliatin yang tubis. Ini neken begini tiba-tiba udah ngapung.
Iya ya itu dari situ sih aku seneng lihat peluang. Aku belajar. Jadi aku lihat dulu peluang ada, baru aku belajar. Ini hal kayaknya itu. seneng banget ini ya tantangan ya. Cepet bosen. Senang mempelajari hal baru Iya, berarti ya. iya. Terus pas udah dapet, gitu. Aku banget. Terus kalau misalnya udah COVID tuh kan, aduh apa ya, ada hal baru lagi ya. Pokoknya seneng lah aku yang baru-baru. Nah, hal baru apa yang akhirnya ditemuin setelah COVID? Jadi zaman COVID tuh orang tuh ngalamin RP0, Ya. ngalamin minus. Ya. Nah, kenapa si foto sama si wedding aku udah nggak jalan lagi? Muncullah orang yang kalau kayak aku kan itu profesi untuk ngehidupin kehidupan keluarga. Muncullah mereka daripada nggak dapet, daripada RP0, saingan harga udah nggak ngotak ya, mereka dropin harga. Oh, jadi bebet harga ya. Karena mereka pikir kemarin aja RP0 ya, sekarang 500.000 hajar aja lah, 1 juta hajar aja. Sedangkan kalau kayak wedding ya, kita teh sebelum wedding fitting dulu, terus udah gitu kadang tes make up, Iya, kadang bener. fitting berapa kali, udah gitu pokoknya kerjanya banyak. Setelah hari H masih juga. Terus mereka kan berarti lebihnya harus banyak lah, dibagi-bagi dengan waktu yang dikeluarin sama pegawai yang dikeluarin. Nah setelah COVID tuh, pasca COVID udah nggak masuk. Nah aku memilih untuk tidak membanting harga. Oke. So lama-lama rada mulai hilang feeling gitu ya di wedding, ya udah, tapi barang masih banyak. Karena tidak banting harga makanya mungkin kehilangan beberapa klien ya. Iya betul. Kehilangan beberapa peluang lah. Nah yang biasa model biasa bayar, mereka juga dapat uang mulai susah. Oke. Nggak mampu bayar. Iya, they don't spend money untuk yang nggak penting gitu. Iya. Ya itu. Itu yang mendorong akhirnya cari peluang yang lain. Oh iya ya, peluang yang lain. Aku live streaming di Shopee. Bener, jago lagi. Penyiar lewat bro. Live streaming, ya cari peluang gitu ya. Tetap harus muter kan roda kehidupan. Aku cobain 2 tahun lumayan dari kemarin setelah COVID. Ya cari uangnya udah model udah jarang, moto udah jarang model. Terus make up juga udah enggak. Ya aku live streaming di Shopee. Oh oke. Jualin baju. 2 tahun setelah, Iya, ini iya. masa COVID berarti ya? Setelah COVID. Oh setelah COVID. Oke. Sampai akhirnya terjun ke dunia event. Oh ya itu nyambil berarti ya. Iya nyambil. Nyambinya tuh nggak main-main gitu. Kalau Iya, dia iya. nyambil tuh ada nilainya. tetap aja ini ya. Ada lagi historinya kalau yang ke stage itu ya. Ada. Nah ini akan kita coba bahas nih, Le. 2 lagu lagi ya depan ya. Oke. Kita denger dulu lagu. Ini hidangan masih ada soalnya. Ayo Kita habiskan dulu. gas. Mang Ade boleh 2 lagu Mang Ade? Siap. Oke, kita nikmati dulu lagu di depan dan kita berikan istirahat kepada Titi Ana untuk menikmati hidangannya. Kartina.
Oke, kembali lagi ke Warung Kopi Kabulhadan. Kita masuk di sesi akhir nih Om Le. Tapi ini bakalan panjang nih. Ini nih. Dagingnya ini. Meskipun tadi dagingnya udah pegang-pegang duluan. Iya. Daging apa itu? Udah masuk ke profesi seorang Titiana sebagai fotografer di panggung ya. Itu siapa sih yang mengidekan itu pertama kali akhirnya terjun ke panggung? Keinginan sendiri kah atau atas dorongan? Curiga nama si Waeta. Jadi ceritanya gini, seperti peluang lagi ya. Kalau ada peluang ya. Efisiensi ya. Aku kalau ada peluang mau dikerjain. Jadi waktu apa ya 2023 Mei lah ya. Jasa tuh ada kemungkinan mau ke Keluar. US ya. Ke US. Kebenaran titiknya udah banyak tuh, ada 26 dong ya. Oh, oke. Nah, biasanya Jasad kalau keluar sebelum-sebelumnya selalu ganti-ganti additional gitu. Fotografernya. Fotografernya. Ya, jadi nggak selalu tetap itu. Nah, Hire orang biasanya. ya biasanya. Nah, ini idenya tuh dari Kang Man sih. Oke. Kang Man. Masih waktu sama Kang Man ya, vokalisnya. Ngomong lah ke si bapak, wah daripada bawa-bawa orang terus, udah wes si ibu yang moto mah. Kang Mang tahunya kan aku fotografer, nggak tahu fotografer apa, biasa motoin cewek aja. Kan tahunya kan beda banget dong. Emang nggak tahu ya? Iya nggak tahu, udah aja si ibu. Yang namanya orang pegang kamera itu pasti fotografer aja Ya. dah. Sebagai si bapak dong suaminya, dia tuh orangnya tuh nggak pernah mau nepotisme, nggak mau ngedeketin. Misalnya udah dia nggak mau munculin yang seperti apa? Merekomendasikan Iya, apalagi keluarga ya. Iya dia paling nggak mau. Kebenaran Kang Man yang iniin, terus dia lagi keluar mungkin lagi ngobrol ya, terus dia WA, Bu, bisa belajar foto panggung? Hah kenapa? Bisa enggak katanya. Tapi harus cepet. Ada apa dulu? Dia mah kan nggak mau cerita. Maulah kata aku tanya belajar. Tapi harus cepet ya katanya. Cepet dalam artian cepet fotonya atau cepet bisanya? Cepet ya. bisanya karena dia tahu dong kapasitas aku biasanya motoin model, motoin wedding. Sekarang stage beda banget lah. Iya, beda banget. karena objeknya juga ada yang bergerak, ada yang enggak kan? Iya. Terus aku bilang oke, mau ya mau. Udah dia okein dong ke Kang Man. Terus dalam proses itu aku mulai kalau dia main ikut. Ada foto yang di hire ya, fotografer yang di hire. Tetap ada? Ada. Aku cuma ikut sambil lihat situasi, sambil belajar. Fotografer magang. Magang. Betul magang. Tapi tiap aku datang tuh yang si hire tuh rada-rada insecure. Damn, it looks like someone. Wah ini calon suhu nih. Aku suka perasa gitu kan, orangnya tuh suka perasa, Pak asa nggak enak. Enggak apa-apa, kamu sambil belajar aja. Nah, Cuman justru belajar. ordernya adalah sambil belajar. Iya, belajar. Dia yang ngerasa ini ada pakar nih. Bukan apa-apa, kameranya lebih enak. Oh, lebih proper rupanya ya. Terus saya, oh ya ibu harus belajar ya, satu. Emang gimana Pak, ini ada rencana mau ke Amerika, daripada bawa orang, mending sama ibu. Jadi kita bisa pergi tapi bukan ikut serta-merta ikut kayak pejabat yang bawa istrinya gitu ya, keluarganya. Bukan sebagai dharma wanitanya jasa. Nah itu harus ada kerjaan, harus ada guna gitu Iya, ya. iya. Belajarlah dari situ. Yang bikin ingin belajar karena ke Amerikanya atau karena memang Challenging ya, hal baru, dan aku kan seneng hal baru ya. Iya, iya. Terus kalau bisa sesuatu nambah ya kenapa tidak. Plus bonusnya luar biasa kalau untuk aku, karena aku belum pernah keluar tuh ya. Dan paspor udah 3 kali perpanjangan, cigana dicap ku RT RW gitu. dia bilang daripada sama RT RW Bu, udah belajar lah dari situ. Belajar ikut-ikut. Terus sambil di-review, gue lihat-lihat foto orang, referensinya. Wah itu effort tinggi ya untuk hal baru tuh. terjun pertama kan langsung ke ranah yang Ya, penuh dengan wah ini mah benar-benar susah ya ya. dengan tensi yang seperti itu gitu.
Oh iya, ada syarat dan ketentuan lagi tuh. Mau ikut nggak? Belajarnya cepat. Tapi kayaknya kalau ibu pergi, kayaknya kamera harus tambah 1 lagi, Cina ya. Terus udah gitu, Dimodalin gak sih sama jasad? kayaknya tuh, kamera harus nambah 1 lagi. Terus kan nanti data banyak harus langsung posting. Kayaknya laptopnya harus yang tipis. Oke, Cina ya. karena nambah berat berarti kan takut overweight ya. Ya, terus itu kayaknya handphonenya harus upgrade karena biar Bisa difungsikan. iya, Cina. Damn, it look like I have to pay my own ticket ya. Kayak bayar tiket sendiri aku pikir. Iya, seharga tiket ya? Lebih? Lebih lah. Lebih dong. Iya kan, pasti lebih kan? Beli laptop baru, beli handphone baru, beli kamera. Dikasih gak sih sama Wahyuli waktu itu? Terus, nah cuman aku tuh seneng challenge. Wah berarti ini ada yang aku kejar nih, target ini. Harus upgrade. Ya. Tapi dari belajar, dari 1 kamera dulu. 1 kamera, belajar. Dalam proses belajar banyak terpaan dari suami sampai mau nangis ya. Ada cerita nih satu ya. Dia review foto aku, terus ada dong yang foto dia cuma setengah. Terus dia bilang, udah foto dari berapa tahun kok bisa setengah ini, kayak gimana ini ceritanya. Dari situ ya, iya juga ya, kenapa ya setengah. Ibu mah gak sanggup, udahan aja, udah bayar orang aja. Lagi di WC, lagi mikir, iya juga ya kenapa ini foto setengah. Oh iya, biasa aku fotoin model. Dia stand still, diem. Iya, And nggak bergerak kan? Nggak bergerak, aku bisa pose. Sedangkan mereka kan bergeraknya cepat. Iya. Jadi aku udah aim ya, udah nargetin dianya bergerak ya iya. Hilang. Saat itu aku belum tahu settingannya gimana, kecepatan speednya gimana, bukaannya. Terus di situ kan ada lampu, lampunya cepat. Iya, Pokoknya iya. itu mah proses belajar. Lampunya berubah-ubah, lampu Iya, panggung beda iya, dengan iya, lampu iya. ini ya. Sampai belajar ini harus dihitung 1, 2, cepet. Pokoknya mah Lebih edun PR, aja. kan? Tapi ya learning by doing, alhamdulillah termasuk cepet. Alhamdulillah. Iya. Ya karena seneng hal baru ya aku tuh. Akhirnya ya udah Setelah nyaris drama nangis-nangis itu? drama nangis udah ACC lah. Ya udah akhirnya official, alhamdulillah. Asik. Official. Ini ketika official jadi fotografer jasad, otomatis kan fokusnya ke jasad nih ya. Show pertama yang diabadikan masih ingat nggak? Waduh, Yang benar-benar sebagai official? udah lupa lama. Tahun berapa itu? 2023, enggak lama sih dari situ. Aku belajar cepet, quick learner aku. Kecil tapi party? Oh, vokalisnya udah bukan Kang Man ya. Kang Man udah masuk ke masa istirahat. Iya, lagi Oke. istirahat. Iya itu. Nah, Itu gue tuh mau nanya ke situ. aku tuh kurang banget baik gimana ya. Modalin barang ya, Ya. kamera dan lain-lain ya. Udah gitu teh, yang waktu make up yang bisa dipegang-pegang ya, dikasihin juga. Iya. Belum dibayar-bayar itu teh. Dibayarnya ya itu party kecil, pasti kasih. Oh my god, I'm so happy ya. Iya. But I'm so happy. Jadi diakui gitu. Bocoran aja lah, berapa persen dari nilai yang dikeluarin? Nah itu dia. Kan itu kan modal, bisa kepake panjang. Iya. Oke, Om Le, nanya. Nah paling susah kan kalau misalnya tadi objek pasti bergerak tuh ya. Iya. Itu kalau misalnya apalagi motret jasad itu kan Waduh, gerakannya. kadang kalau dapat tempat yang di depan tuh yang ada tempat buat fotografer. Ya. Tapi kadang kan mungkin ada panggung-panggung Ya. yang nggak ada barikade depan. Tidak panggung, diberikan peluang lah ya. langsung gitu. penonton gitu. Nah itu gimana tuh? Nah, Dengan badan lu kecil lagi kan, nah itu terjadilah terjengkang. Oh, terjengkang. Terjengkang. Jadi pernah main di mana ya? Di IVI. Jadi kan Nah kayak kalau Ivi kan, Ivi kan nggak ada langsung barikade kan? intimate banget ya Iya. antara penonton dan pemain. Jadi there is So no close space ya? ya, there's no space.
lagi moto, lagi enak-enak, ada yang mosing ya udah Ketabrak. terpental dan dijengkang. Untung kamera aman lah di atas. Yang penting kamera aman. Sakit nggak seberapa malunya. Dari situ udah aja naik. Kalau gitu udah cari aman deh. Karena badan kecil, cewek juga mau ketoyak sedikit juga udah terjengkang. Iya. Ya naik cari angle sebisanya aja. Cuman enaknya gini, kalau si death metal tuh sebrutal-brutalnya mereka masih tahu oh ini cewek, terus si penonton jarang lah aku terjengkang. Masih diproteksi lah ya. Iya. Mereka penontonnya masih termasuk tertib kalau untuk aku ya. Dari jasad siapa yang paling susah untuk diambil? Atau siapa yang paling enak dan siapa yang paling susah? Paling enak tuh kan kalau untuk fotografer tuh mereka ya ngasih pose yang berbeda kan. Kadang kalau gitu terus kan bosen mau ngambil berapa angle ya gitu-gitu juga. Aku seneng yang aktif, seneng yang gak mau diem. Siapa yang? Bapak Yuli. Bukan nepotisme tapi cuman dia Aktif? ya aktif. Jadi berikutnya ada yang kurang aktif diinfoin aktif dong biar aku dapat banyak pose beda-beda ya. Berarti kalau gitu lu emang ada briefing dulu berarti ya, misalnya ngobrol dulu lah, nanti misalnya masukan dari lu harus lebih gini, Ya. kalau mau foto lebih bagus gitu. Biasanya setelah event ke event berikutnya aku Ada review dulu. ya ada review ini. Evaluasi lah ya? Ya, ada review. Terus kadang aku kan suka fotoin yang orang juga. Kadang yang bagusnya aku kasih referensi. Pak ini gini, ini mereka ini enakan. Jadi bisa adopt juga. Ah iya. Jadi nambahin direction juga buat jasad Iya, untuk iya. stage act ya? Ya. Artinya yang biasanya cuma diem doang dikasih Ya. nutrisi lagi nih untuk lebih lincah kali ya? Kalau gitu ada ininya nggak sih? Kalau misalnya sekarang moto jasad gitu, ada kira-kira skenario nggak, misalnya di lagu ini mau gini, di lagu keberapa mau, Ada discuss nggak? Nah si atau lightingnya bakal gimana, atau nanti di lagu ini Wayuli bakal Lempar oncan. rebas. nah itu di jasad nggak ada. Jadi saking seringnya udah apa lagu ini Oh si jadi ini. lu udah ngafalin aja ya. Oke. Dan aku tanya Pak nanti si ini nih hafalin aja lihat aja yang sebelumnya ya PR lagi. Harus mempelajari lagi itu Ya, berarti. PR lagi. Terus si lagu ini, terus si ini yang ini ya udah learning by doing. Jam terbang udah kebaca lah. Oke. Paling sulit tuh kan kalau katanya kalau fotografer tuh ke drummer. Soalnya udah mah paling belakang. Ya. Kadang kalau di panggung-panggung tertentu nggak bisa gampang naik ke Ya panggung aksesnya ya. ya. Gimana Ya, itu? Kesulitannya itu? paling gak dapat banyak tuh drummer ya karena ya kalau misalnya bukan Oki official. berarti komplain. Nah tapi karena aku pemalu biasanya aku nggak mau disuruh sama mereka maju biarin kalau ada apa-apa kita yang ini. Kru ya? Iya jadi akhirnya berani lah. Karena kalau secara posisi sebetulnya jauh lebih enak dibandingin Wayuli ya. Wayuli yang ngabret kemana-mana gitu kan. Ngambilnya lebih enak yang Oki kan duduk. Ya Iya. kan? Jauh lebih enak sebetulnya. Cuman aksesnya aja kali ya. Iya, Yang dari akses. panitia yang agak sulit Iya. ya. Kadang kalau dapat panggungnya kecil kali ya, susah tuh. Iya. Duk-dek. Dek. Sama ini biasanya di panggung layoutnya tuh si lampu kasihan si drummer tuh suka kadang kan kelewat. Oh iya, kalau Oh, itu lighting itu, paling kan pasti ke depan ya. Iya. Rata-rata drummer kelewat. Kadang mereka nggak dapet lighting. Iya. Kadang posisi sempit ya mereka challenge tuh untuk moto drummer. Oke, biasanya apa yang dilakukan kalau ngedapetin kondisinya kayak gitu? Hmm, Bawa lighting sendiri tiba-tiba bawa obor. foto rada banyak aja ya, foto rada banyak, terus ambil banyak angle, mental beraniin diri. Tadinya aku tuh pemalu, takut ngehalangin. Kadang kan dari depan suka ada kamera, takut ganggu. Ada kamera panitia gitu. Ya kan. ganggu performance lah. Kesini-sini berani aja orang. Terus lihat orang juga, oh ya udah hajar udah. Oki udah nggak komplain lagi. Biasa bawa berapa kamera kalau pas
foto buat di panggung? Bawa 2 ya. Dua. Soalnya kalau satu tuh waktu gantiin lensanya itu makan waktu, hilang momen. Jadi aku pakai 2 kanan kiri. Iya, soalnya moto band di panggung mah momen, soalnya Iya. ngambil momen ya. Iya. Cepet lagi kan. Jadi kadang dikasih waktu nggak banyak juga mereka perform. Ya udah 2 bawa 2. Ganti kamera butuh waktu berapa lama sih? Ganti lensa. Ganti lensa. Ganti lensa, ganti kamera lah. Dia kan bawa kameranya 2 loh. Sebentar tapi kan crowded, nanti jatuh, nanti Iya, iya. wah cari aman deh, udah tinggal angkat, yang disimpan angkat yang ini gitu, buat 2 aja. Paling nanti kalau misalnya pas ambil yang rada jauh ganti lensa, udah ngitung oh nanti lagu yang kesegini aku ngambil dari belakang gitu. Oh iya iya. Udah diperhitungkan ya. Ini kalau misalnya fotografer panggung cewek, ada lagi nggak sih? Selain Titi. Ini gue baru tahu lu Baru doang tahu nih. ya, heeh. Baru tahu lu doang. Bandung tuh ada ya trika-trika tuh. Udah profesi juga? Atau mungkin hobi aja? Hobi ya? Profesi juga ya? Profesi juga dia. Oh ya. Siapa? Trika. 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 Itu yang buat ngelemesin baju. Trika. Soalnya tiap aku ada acara dia selalu Dia ada juga. Dia selalu. Oke. Kalau itu Trika, kalau ini Rapi. Ya, soalnya kan emang ini yang jarang ya. Jarang kalau misalnya fotografer, model atau wedding misalnya masih ada ya. Cuma kalau yang panggungnya metal musik, pula gitu kan. ada satu tuh dulu Jakarta si fotografernya si Seringai, Cewek juga. cewek. Gede-gede badannya. Ini letik. Makanya ini kan profesi yang jarang digeluti cewek nih. Berarti kan nggak, berarti harusnya lu nongol dong. Iya. Nah dari muncul malu itu, terus kan si bapak tuh nggak nepotisme ya, jadi aku kebawa-bawa sama dia, udahlah aku mah support band suami aja, bantuin kesini-sini, wah nggak bisa aku mau personal branding, munculin stok banyak banget, pokoknya nantikan aja. Itu udah banyak banget. Itu yang pengen gue tanya, selain Jasad ya di ranah panggung ini siapa aja yang pernah di Kuburan, pas band, koil berapa kali banyak juga, terus Lici nggak pernah ngasih tahu ya. Forgotten. Kemarin juga pas ada acara, oh ibu yang motoin Jasad katanya tuh, aku baru tahu. Karena kan kalau Jasad posting official tuh nggak pakai kredit gitu siapa. Tidak disebutkan Iya. siapa. Jahat Sekarang, itu kalau gitu. iya mulai sekarang mah. Nomor gue. Sekarang mah mau personal branding. Harus ya, karena ini profesi yang gue rasa gitu, apalagi perempuan ya. Ini profesi yang seksi, unik lah ya. Kok perempuan mau di ranah itu gitu. Setelah menjalani berbagai-bagai ini di ranah dunia fotografi, mana yang lebih menarik buat Ibu? Yang fotografer panggung, wedding, model, akhirnya gitu. Kalau jiwa, memenuhi jiwa, memenuhi hasil karya, stage fotografi. Asik. Wah. Lebih apa sih? Lebih gimana gitu? Lebih menantang atau? Lebih menantang tuh ya challenging, tiap gigs beda, tiap event Iya. beda. Betul. Terus aku nggak fotoin Jasad doang kan, fotoin banyak-banyak band yang lain juga. Oh yang terakhir tuh aku pernah cobain foto hardcore ya. Wah itu mah, ampun. Oh yang itu ya, yang dihapus itu ya? Oh iya itu hardcore kan, hardcore sekarang mah waduh ngeri ya. Oh waktu si Injected ya? Wah itu waduh. Kenapa penontonnya atau apanya? Karena mereka tuh tipenya kan memang intimate ya. Iya. Stage-nya iya. intimate. Penon- Terus karakter bandnya juga. Ya. Hardcore itu kan lebih. Nah terus si penontonnya nggak peduli siapa-siapa, udah aja. Nggak aware kalau yang di death metal. Oh ini yang tadi lu bilang ya? Sesmeli-smelinya mereka ya. Kan kalau pas deket, smelly. After apa nih gitu ya. Tapi mereka masih kalau untuk aku sopan ya. Sopan. Kalau yang di hardcore itu wah berarti harus mempersiapkan fisik gitu. Iya. Udah nggak tahu penonton siapa, player siapa itu udah. Tapi menyenangkan juga ya, apa ya, pengalaman baru lah.
Kalau ketemu pangrok juga kayaknya lumayan juga. Kemarin juga kaget ada yang mosing kayak cicak di bawah gitu. Yang injektif ya? Iya benar, mosing, pogo kayak apa kayak. Sekarang kan udah gaya-gayanya udah aneh-aneh ya. Tiarap. Oh iya? Kan ini gue motonya gimana? Motonya videoin aja kan gue cuma di videonya dia kelihatan gerak-gerak pas moto di dinding. Seru ya. Berarti kalau misalnya tapi kalau di jasad foto berarti lo ya? Oh ya, Bukan nggak video gitu ya? nggak di video. Jadi di jasa tuh ada 2, ada foto sama video. Kalau misalnya kita hybrid nggak kekejar momen. Ah, iya. Jadi di jasad ada videographer sama fotografer. Ini terkait ketika foto stage akhirnya kan banyak berkenalan dengan ya dari dulu juga kenal mungkin ya sama musisi-musisi. Nah biasanya yang sering failure itu di anak musik adalah ketika foto band. Ya, ya kan kayak gitu-gitu Iya, kan. Misalnya Koil nih, jangankan yang baru-baru ya. Sekelas Koil aja kalau disuruh bikin foto band gayanya gitu ya. Terbatas banget gitu ya. Kepikir nggak untuk melakukan hal itu juga gitu, profesi itu, menggeluti profesi itu. Jadi siapapun bandnya kalau butuh foto untuk cover album atau apa gitu, bisa. Belum terpikir tapi setelah dikatakan aku menjadi terpikir dengan peluang itu. Ya, karena kan butuh pengarah gaya ya. Iya. Anak band itu jujur dari tahun jebot sampai tahun sekarang, Kayaknya gitu ya. gue nemuin case-nya sama ya. Ketika di depan kamera mereka harus pose untuk cover album atau apa, standar banget ya gayanya. Iya. kan? Gitu kan. Kalau Harus di belajar panggung mungkin sambil ada lagu itu lebih ini. Cuma Iya. kalau begitu udah apalagi di studio ya. Krik kan? Lu juga kan ngerasa? Iya. Iya. Nah, kayaknya lucu ya kalau misalnya buka foto studio memang untuk kebutuhan itu kan. Ide bagus itu. Ya. Dengan karakter dia yang challenging, terus pengen nge-retouch lah ya, apapun objeknya gitu. Kayaknya seru ya. New chapter itu kayaknya. Tapi emang kalau fotografer tuh dia harus ini ya, harus bisa juga aktif mengarahkan gaya gitu ya. Kalau di stage sih Di stage enggak lah ya. Di stage Stage enggak enggak ya. Makin dia aktif, makin dia ngasih pose, fotografer makin senang. Berarti itu nutrisinya kan? Ya, terus lampu itu penting. Jadi kadang kalau aku mau foto jasad, sebelum jasad aku foto. Band pas band lain. Oh ada pemanasannya dulu berarti. Aku review langsung ke lighting ya, teknik ya. Aku bilang, aku minta yang jasad jangan terlalu dimnya terlalu dimainin, aku ngomong aja request. Oh nge-brief si Ya. orang lighting juga. Oh. Dan itu setelah beberapa band, setelah beberapa gigs ya, karena sebelumnya kadang kalau nyerah, udah kita nggak dapet bagus dah. Oh oke. Kalau ngikutin alur mereka nggak dapat yang ini ya proper. Kadang mereka tuh nggak terlalu nyimpen orang yang pinter di bagian lighting. Mereka. Nah, Pengalaman itu dapatnya di? jadi aku motoin Burger Kill, motoin jasad. Terus pas si bapak review, kenapa Burger Kill bagus-bagus? Kamera sama, gig sama, pokoknya semuanya sama. Ternyata lampunya beda, mereka bawa. Oh, Jadi udah oke. gini, Pak jasad butuh ini, Akhirnya butuh ini. Gitu. dia proof. Belum. Kayaknya mahal ya dia ya. Enggak sih, akhirnya cuma dikasih strateginya aja. Lu ke belakang deh kan. Ya kan? Dia gitu. Kesian ibu, sabar ya. Lagi-lagi efisiensi. Aduh. Efisiensi dengan hasil yang maksimal. Sebenarnya itu sisi KKN-nya itu. Mentang-mentang fotografernya Bini sendiri, sabar. Kalau fotografer sebelumnya kan mereka terima jadi aja, ya udah terima nasib. Lampu kayak gini, aku komplain Pak ini. Kemarin mah ini. Ya udah tuh ibu ke sana. Ibu ke sana. Digawekeun. Pernah nggak dapat panggung, si jasa dapat panggung yang
lightingnya busuk atau misalnya mainnya tuh jelek lah lightingnya, jadi kesulitan banget untuk moto. Untuk foto. Sering. Biasanya kalau misalnya dikasih main siang, Hmm. aku bilang, oh foto 17-an Agustus. There is no lighting at all. Nah si bapak tuh cerita, Bu kalau di luar walaupun siang mereka tuh si set background itemnya kayaknya diturunin dan lampunya tetap dimainin. Tetap dapat, cuman di kita tuh itu Di kita belum. enggak ya? Iya. Kadang pas mereka pas ke bagian sore kan udah mulai redup. Baru lighting keluar. Nah, jadi berapa lagu ke belakang baru bagus. Ya. Di kita yang ada, ini yang backdrop warna hitam itu kalau siang digulung tuh biar nggak ngalahin. Ini sebetulnya pentingnya kan untuk fotografer ya. Orang malah nggak tahu. Jadi yang di side panggung tuh, yang Iya. mereka pengen ngelihat dari atas tapi dengan jelas gitu. Makanya digulung itu. Kacau. Ya sana tuh infoin atuh. Di luar mah siang juga bagus kok karena diturunin lampunya dimainin aja. Iya ya harusnya gitu. Iya harusnya memang begitu ya. Berarti kalau gini nih, kalau misalnya buat fotografer yang baru mau moto panggung gitu ya, apa sih yang harus dibawa menurut pengalaman lu aja, yang mesti siap dibawa tuh apa aja? Lensanya sapu jagat aja jadi bisa wide, bisa zoom Iya. gitu ya. Biar kalau misalnya biasanya pemula kan untuk ganti-ganti repot lah. Iya. Kadang untuk akses masuk juga kadang susah. Ya, Jadi sesimpel mungkin ya itu lensa sapu jagat. Sapu jagat tuh jadi dia bisa wide, bisa zoom, nggak usah ganti-ganti kamera. Terus ya yang jelas akses. Cari link. Ya, bisa masuk. Kalaupun beli tiket kan nggak bisa ke backstage ya. Iya kalau tiket pastinya dapatnya depan ya. Iya. Sama fisik ya berarti Ya ya. fisik, Baru mental kan kadang kelihatan si pemula teh kapan malu-malu gitu. Kadang yang di depan itu yang suka bodyguard jaga-jagain. Udah gantian gitu. Kalau kayak yang pemalu, kalau kitanya pede aja nggak berani. Iya, Pede bener ya. aja. Oh berarti Berani. mesti gitu. Dia udah mulai ngumpulin mental. Tambah ragu. Tambah dikerjain ya sama dia ya. Tambah dia tahu, oh ini baru. Kalau misalnya pede aja, ini saya foto official ini, oh iya. Giliran bukan jasa juga, ini official. Oh ya udah masuk lagi. Tapi pernah nggak diusir si bodyguard yang atau yang jaga keamanan lah, pernah nggak? Pernah sih sekali, bukan diusir sih, cuman ngasih 3 lagu gitu ya. 3 lagu giliran katanya gitu. Oh. Nanti udah keluar, masuk lagi kan. Ketahuan kan. Turun bentar. Mana puas moto 3 lagu ya. Tapi kayaknya kalau dia yang ini tidak figurnya tidak membahayakan gitu ya. Aman dia. Aman, oh Iya. cewek lagi. Atau kalau enggak dia pakainya strategi BPJS. 3 hari dirawat keluar dulu. Betul. 3 lagu. Pernah kejadian di mana ya? Yang di Triton Point tuh yang acara motor tuh apa? Die Hard. Die Hard, Ah. ya, Die Hard. Itu kan luxe banget ya. Ada yang VIP tuh yang di tengah. Iya, Yang bisa masuk itu cuman istri-istri pejabat Iya. ya. Oh yang di tengahnya ya. Aku pikir kan suami aku kan Pejabat di Bandung. artis gitu ya. Iya. Aku masuk nggak ditahan dong, giliran dia mau kemana? Dem. Maaf ya, gitu, pura-pura nggak kenal aja deh. Jadi dia pikirnya bukan fotografer. Oh ini istri salah satu pejabat. Motor lu mana? Seneng. Ya, tiap momen, tiap event tuh nemu cerita, selalu ada cerita dan itu nggak bisa dibeli gitu ya. Iya. Bakalan unforgettable moment. Iya. Berarti aman tadi yang peralatan yang sudah dibeli aman nih, udah dia dapat unforgettable momennya banyak udah. Banyak. Aman. Artinya udah mulai enjoy banget ya untuk itu ya. Anak-anak support tapi untuk ini semua. Support lah. Le, gue tuh interest banget ketika yang kita di Karangsetra tuh, Uber Noise ya. Dia benar-benar yang dia ceritain tadi bahwa sebelum jasad dia pasti ngambil dulu Iya. foto-foto yang lain. Dia kalau udah
get ready itu ya. Ini vlog, taruh apa di sini, taruh apa di Iya, sini. iya. Pak, aku ke belakang. Wah, udah tongkrongannya seru. Tipenya tuh si bapak teh nggak mau yang dikintil-kintil, yang ngikut-ngikut. Kan biasanya bini suka ngikut-ngikut. Kalau ada kerjaan oke, kamu ikut. Kalau misalnya enggak, dia tuh nggak mau bagi dua gitu. Udah mah harus mikirin band, harus mikirin bini gitu kan. Aku udah terbiasa jadi mandiri aja. Kalau pas ada acara gitu ya masing-masing kerja aja. Tapi tidak berlaku Bu kalau misalnya untuk acara yang bandnya cewek semua. Itu alasan doang kalau dia kayak gitu. Gak mau dikintil, nah emang rek nonton juga. Aduh. Yang seksi aja aku bawa dia. Oh iya. yang Tinggi. Oh iya kalau Kemarin- tinggi banget ya. Kemarin yang di mana ya? Aduh, bapak lagi main di mana gitu. Ini tinggi banget, aku kan mau ngil. Untung ada yang Rockin tagar Solo gitu. bukan? Rockin Solo tuh tinggi kayaknya tuh waktu itu. Kemarin 5-10 BK sama apa gitu. Naik ya. Naik ke atas. Kadang di belakang kan suka jujuk. Goyang ya jadinya. Tapi dibantuin sama bodyguard, dipegangin. Wah, udah enak. Asik. Kira diangkat. Enak. Diangkat Pak Yuli ngambek. Naon. Oke, Bu, ini untuk orang-orang yang kan nggak cuma buat jasad kan? Iya. Bisa terbuka untuk siapapun. Iya, iya, iya. Untuk jasa ibu sebagai fotografer. Bisa ngubungin kemana? Kemana? Ke WA gitu. Oh, IG. IG-nya boleh di-spill? Titiana Halimun. Nah, San, Titiana Halimun. Berarti Oke. kalau mau yang mulai dari model, wedding, stage, berarti situ ya. Iya. Berarti udah harus ada dipajang tuh semua. Iya. Ya, itu yang satu brand ya, Titiana Halimun ya. Kalau untuk yang kue makan tadi Harmoni. Iya. Aha. Nah ini satu terakhir dari aku. Nggak tahu dari Om Lain mungkin masih ada nggak. Kalau dikasih kesempatan nih, bicara ke seorang Wayuli yang sudah menjebloskan ibu ke ranah yang sangat sibuk ini. Kira-kira apa yang pengen disampaikan? Mau say thank you udah kasih kesempatan. Aku senang banget dikasih kesempatan. Oke. Terus dia tipenya teh yang nge-push, motivasi. Terus yang bukan yang tipe gini, oh udah bagus, oh udah enggak. Dia demand terus. Tapi itu bikin aku tetap motivasi. Oh, luar biasa dia. Jadi Kan biasanya suami dimasakin, oh enak asin, oh enggak dia mah. Kalau dia nggak suka, kalau komplain aja. Komplain aja. Jadi ya itu motivasi. jadinya growth ya. kitanya ya. Ya. Di Nggak foto minta juga gitu. tambahan honor gitu? Kemarin teh kan mau lebaran. Eh. Dikasih THR dong dari jasad. Oke. Terus teh, Pak, THR mana? Kan udah itu dari jasad. Damn! Dia nih Pak, lepas tanggung jawab. Terus kebenaran lagi buka bersama sama jasad, anak-anak pada ketawa gitu. Itu kan dari jasad ya? Iya, beda lagi. Dari Wayuli beda. Lucu. Boleh, ada yang mau terakhir? Kira-kira apa lagi nih ke depannya? Tantangan-tantangan lagi. Tantangan apa ya? Upgrade ya, upgrade ilmu mah tetap. Terus tambahin band-band yang untuk porto. Masih Pameran foto gitu. Ih, gue udah ngetek dia buat acara gue nanti pameran foto stage ya. Pameran foto Wanita. gitu. belum kepikiran, nantilah. Gue yang bikinin bu. Asik, benar nih. Iya dong, pameran foto panggung tapi cewek. Iya, Iya soalnya kan kan itu pelakunya. sesuatu. Tadi kita Iya. udah bahas, oh ini sesuatu nih. Fotografer panggung, cewek masih langka lah ya. Iya. Jadi kayaknya kalau cita-cita pameran foto asik tuh. Another challenge. Buat mbak. Ini yang Iya, kita iya, buatkan ya. Karena karya dia udah banyak, bukan cuma jasad doang kan. Banyak. Udah bisa lah untuk dipamerkan kan. Oke, seru. Sip. Oke, anyway, ada yang mau disampaikan untuk penikmat Kabul Hadan? Terutama mereka yang punya minat untuk menjadi seorang yang sangat mencintai tantangan. Untuk kalian yang
pengen jadi fotografer ya, pemula, pokoknya mah tipsnya mah mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Start aja dulu. Nanti seiring waktu, seiring jam terbang, nambah upgrade ilmu, udah. Mulai aja dulu. Upgrade ilmu, upgrade alat juga dong. Iya. Nabung harus. Iyalah. Tapi ini nih. Satu lagi. Apakah harus jadi emak-emak dulu biar punya motivasi Sehebat ini. motivasi sebesar itu untuk ini atau gimana nih? Karena dari tadi kita bicara motivasinya salah satunya adalah Kayaknya Keuangan keluarga. kayaknya itu motivasi yang sangat besar. Soalnya saat masuk akal. soalnya aku punya temen make up, punya temen yang sudah mama, mereka tuh sebenarnya semuanya mau tekar. Karena berangkat dari rumah masakin untuk anak, setiap hari yang berbeda-beda itu udah ijil, udah TOP. Oke. Jadi si otak mereka udah terbiasa dengan Multitasking. Oh, iya. Dan Oke, sip. untuk nambahin teh udah gampang gitu, udah terbiasa. Jadi sebaiknya jadi mama dulu berarti. Iya, jadi mama dulu. Ya, Biar pressure, bukan pressure ya, motivasinya banyak. motivasi Betul, bertambah. betul. Lu The tuh power ya. of mama. Oke, Titi thank you ya sudah hadir di Terima Kabuladen. kasih. Wah Yuli, terima kasih sudah mengizinkan Terima dirinya kasih, Wah untuk Yuli. diulik dan mohon maaf ya ada yang rada-rada kebuka sedikit kenakalannya. akhirnya ketahuan. Gue pikir dia paling kalem tuh. Sebentar lagi banyak DM. Gue pikir di antara basis-basis yang gue kenal kayak Mang Ade gitu kan. Wah Yuli, kalau Mang Ade gue udah tahu cengos-cengosnya. Wah Yuli tuh gue anggap paling suhu, paling kalem. Ternyata gitunya. Iya. Cengosnya aku tutupin udah. Cengosnya tapi ditemenin istri. Jangan di luar, maluin istri aku. Aduh, terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk mereka-mereka yang sudah bareng dengan kita semua ya. Iya. Oke, mudah-mudahan sukses terus ke depannya. Amin. Saatnya pamit, Re. Oke, buat pendengar Kabuladen dan Musik Kantina, terima kasih. Ini adalah pelajaran menarik buat kalian ya. Episode paling oke. Episode pertama setelah Lebaran langsung cetar. Oke, terima kasih sekali lagi. Arin pamit. Leon pamit. Oke, Titi juga pamit. Pamit. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat sore.
Lain banget. Dan tidak masalah, Nggak